Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa potensi untuk buyer goal. Nah, ini jika dilihat di daily nampak terjadinya ekstrim dan MHV. Nah, ini mapping secukupnya saja. Selanjutnya, jika terjadi penurunan maka targetnya adalah malu. Ini ada potensi daily melakukan reentry. Selanjutnya kita cek pada H4 terjadi ekstrim, TP wajib, MHV. Nah, ini yang di daily tadi ada potensi mengarah untuk mengambil reentry. Selanjutnya kita cek di H1 ada candlestick arah kuku sell. Nah, di sini juga nampak terjadi ekstrim. Nah, ini boleh diberi mappingan. Ini kemungkinan besar ada potensi untuk diuji. Ekstrim akan diretest untuk kedua kali. Nah, inilah potensi arah buyer goal. Nah, ada potensi time frame-nya daily melakukan reentry. Jadi bisa dipantau di area ekstrimnya H1 ataupun di H4. Nah, di H4 sini ada potensi berarti mengarah ke arah mid BB. Nah, ini analisa ataupun mencari entry tidak perlu buru-buru. Jika yang di setup H4 boleh mengikut H4. Untuk tren daily H4, H1 masih dalam tren kenaikan. Nah, kita bisa mengikut hari-hari untuk trading menggunakan media trennya H4, mencari setup H4 dan H1. Nah, di sini boleh entry di sini maupun entry di H4. Untuk di time frame kecil ini melengkapi. Jadi jika sudah running boleh mencari tambahan-tambahan pada time frame kecil. Akan tetapi untuk mencari setup ini saya sarankan mengambil di time frame besar, H1 ataupun H4. Ini minimal jika terbawa kepontang-panting itu tidak terlalu jauh. Ini cara-cara setup yang saya katakan bisa dikatakan mudah. Entry-entrynya pun tidak sebentar-sebentar entry ya. Entry sekali bisa ditinggal, beraktivitas untuk yang lainnya. Nah, selanjutnya bisa pada bayarnya BTC. Nah, BTC ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Nah, untuk BTC ini kita cek time frame-nya daily terlebih dahulu. Selalu jika mau setup pastikan time frame-nya daily. Nah, pada time frame-nya daily ini candle mampu berdiri di atas mid BB, mempunyai destinasi top BB. Nah, ini cara yang mudah, cara yang sederhana, yang mana destinasinya Bollinger Band. Kita menggunakan itu. Selanjutnya tren di sini nampak masih dalam penurunan. Selanjutnya kita boleh mengikut pada time frame-nya H4, apa yang berlaku di sini. Nah, di sini kita bisa detailkan. Di sini mampu membuat momentum. Kita bisa berikan mappingan pada area malus ini boleh sampai mid BB sini. Nah, jika terjadi koreksi mengambil entry, kita bisa siap-siap untuk mencari entry di sini. Untuk H4 selanjutnya apa yang berlaku di H1. Nah, di H1 juga membuat momentum. Nah, ini kita bisa berikan mappingan. Ini nggak perlu buru-buru untuk entry ya, sesuaikan dengan jam close-nya candle agar mudah untuk dipantau. Nah, jika kita sudah mengikut pada close-nya candle ini, memantaunya sangat mudahnya seperti ini. Jadi untuk entry misalkan H1, maka 1 jam kemudian kita bisa pantau. Nah, akan tetapi jika entry pada time frame kecil nanti
seperti yang saya sampaikan akan terjadi pengulangan seperti itu, sehingga entry-nya itu tidak nyaman ya. Sudah profit berubah jadi biru, sudah biru berubah jadi merah. Nah, ini kan jadi tingkat keraguan-raguannya itu sangat besar ya, menimbulkan kekhawatiran. Jadi saran saya itu untuk setupnya ngambil H1 H4 cukup, follow daily, boleh entry H4, boleh entry H1. Untuk cari entry tambahan itu boleh di M5 M15, akan tetapi setupnya itu minimal sampai H1 ataupun H4. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menganalisa. Nah, kembali pada pairnya gold. Nah, untuk pair gold ini di H1 nya terjadi candlestick arah kukuh sell. Nah, saat ini sedang running, maka boleh dipantau-pantau, tidak perlu memotong ya, tidak perlu memotong, ikuti setupnya BBMA apa yang berlaku ya. Jika sedang running dari atas, maka sebaiknya menunggu yang dari atas gitu. Jika ingin melakukan entry memotong atau reversal, ini pastikan di area-area kuat. Contoh di sini terjadi ekstrim, ini boleh mau di mapping block ataupun di mapping garis gini itu boleh. Nah, nanti akankah ini di breakout atau akan memberikan double ekstrim gitu ya. Nah, ini cara-cara yang santai, kita menunggu di mana mau entry ya, entry bagus seperti yang biasa saya sampaikan. Ini akan menjadi tingkat konsisten ya, konsisten entry, konsisten profit ya. Dimana menentukan cut loss, semuanya saya sudah buat video untuk tidak buru-buru. Dimana mau cut loss, cari dulu setupnya. Jika terjadi entry yang salah, wajib di cut loss ya, wajib di cut loss. Ini yang biasa saya lakukan karena tidak memasang SL gitu. Ini jika sedang running dari atas, maka kita akan mengikut yang di atas, follow pada daily. Samanya jika di dailynya masih dalam ketinggian seperti ini, kita pertimbangkan apabila ingin melakukan entry buy maupun sell. Konfirmasi dengan apa yang berlaku pada H4 dan H1. Jadi tidak perlu buru-buru, pastikan mau entry di time frame berapa. Nah, ini seperti jam-jam yang ada jadwal untuk entry ini bisa dipertimbangkan juga, karena itu emang jam-jam open market di mana mengikut setup H4. Nah, di H4 di sini terjadi ekstrim juga, ekstrim tapi wajib MHV, akankah membuat candlestick arah atau candlestick arah kukuh. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Kita bisa mengikut di H1. Nah, contohnya akan seperti itu. Jadi entry mencari nyaman yang bisa ditinggal ya. Kalau kita entry pada time frame kecil, ini akan berlaku pengulangan ya, dari low BB, top BB, low BB, top ini structure ya, structure di mana market ini bergerak itu yang mengawal adalah top BB dan low BB. Ini mau di M15 pun akan berlaku sama. Jadi kalau mau scalpingan atau melakukan entry pendek, ini boleh mengikut time frame kecil saja, yang mana kita akan selalu diberikan signal dari BBMA, di mana boleh entry buy maupun sell, pastinya menunggu ekstrim sell ataupun ekstrim buy. Nah, ini kurang lebihnya cara menganalisa seperti itu. Jadi tidak perlu buru-buru di mana ada ekstrim. Contohnya ini kita bisa berikan mappingan double ekstrim, nah, triple ekstrim, ini akan berlaku seperti ini ya. BBMA yang mempunyai signal, BBMA yang mempunyai setup. Ini kita tidak perlu setup, ikuti apa yang sedang berjalan. Jika ingin melakukan reversal ya, entry balik, pastikan setupnya itu ngambil dari time frame besar. Nah, ini kurang lebihnya cara menganalisa itu seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih.